Halo para pembelajar, jumpa dengan saya Dionisius Riandika dalam Belajar Bahasa. Bahasan kita kali ini tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk diterima bekerja di suatu tempat. Jenis surat lamaran pekerjaan ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Artinya, daftar riwayat hidup dicantumkan di dalam isi surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari daftar riwayat hidup. Artinya, daftar riwayat hidup dilampirkan menyertai surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan, yaitu diletakkan atau dituliskan di bagian kanan atas. Lalu, penulisannya tanpa diakhiri tanda baca apapun. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kedua adalah hal dan lampiran. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan hal dan lampiran adalah penulisan hal sama seperti penulisan judul. Lalu, kata lampiran tidak boleh disingkat. Misal, LAMP titik. Jadi, kata lampiran harus dituliskan secara lengkap. Isian untuk kolom lampiran harus ditulis menggunakan huruf. Misalnya, 3 lembar. Menggunakan huruf dan bukan menggunakan angka. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketiga adalah alamat surat. Penulisan alamat surat dalam surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan kata kepada atau langsung diawali dengan kata yang terhormat. Penulisannya boleh menggunakan singkatan baku Y kapital, T kecil, H kecil, titik. Penulisan alamat disarankan tidak lebih dari 2 baris. Penulisan jabatan tidak perlu disertai dengan sapaan yang menunjukkan jenis kelamin. Misalnya, Bapak Direktur. Kata sapaan Bapak tidak diperlukan. Lalu dalam penulisan alamat, kata jalan tidak boleh disingkat, harus dituliskan secara lengkap. Dalam penulisan alamat surat, tidak diakhiri tanda baca apapun. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka yang lazim digunakan adalah dengan hormat. Penulisannya menggunakan D kapital dan diakhiri tanda
koma. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kelima, yaitu alinea pembuka. Dalam alinea pembuka berisi tesis atau pernyataan umum sebagai pengantar atau pembuka surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang keenam adalah bagian isi. Dalam bagian isi surat lamaran pekerjaan dicantumkan identitas, maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Penulisan identitas, contohnya nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Huruf awal dari tiap penulisan kata tersebut ditulis dengan huruf kecil. Bagian isi yang berikutnya adalah maksud dan tujuan. Pada bagian ini, si pelamar pekerjaan menyampaikan maksud dan tujuannya menyampaikan surat lamaran pekerjaan. Bagian isi yang selanjutnya adalah pernyataan lampiran. Pada bagian ini, si pelamar pekerjaan mencantumkan lampiran-lampiran yang disertakan bersama dengan surat lamaran pekerjaan tersebut. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketujuh adalah bagian penutup. Pada bagian penutup surat lamaran pekerjaan harus dituliskan harapan yang menunjukkan keantusiasan sang pelamar untuk dapat diterima. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kedelapan adalah salam penutup. Salam penutup yang lazim digunakan adalah hormat saya. Penulisannya diawali dengan huruf H kapital, lalu diakhiri dengan tanda koma. Kita sampai ke sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang ke-9 dan terakhir, yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dibubuhkan di bawah salam penutup. Di bagian bawah tanda tangan dituliskan nama terang sang pelamar. Letak dari salam penutup, tanda tangan, dan nama terang pelamar adalah di bagian kanan bawah surat lamaran pekerjaan. Mari sekarang kita lihat unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa formal. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat yang padat, singkat, jelas, informatif, serta tepat sasaran. Yang keempat, karena surat lamaran pekerjaan pada umumnya ditulis tangan secara manual, maka tulisan sebaiknya bersih dan mudah dibaca. Unsur kebahasaan yang kelima, surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan lengkap sesuai dengan aturan kebahasaan
dalam sistematika atau struktur penulisan surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Demikian bahasan singkat tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Dan untuk memperdalam serta menambah wawasan Anda tentang surat lamaran pekerjaan, silakan baca materi-materi yang terkait, baik yang terdapat di buku cetak, buku elektronik, maupun informasi-informasi yang terdapat di internet. Selamat belajar, sampai jumpa pada bahasan selanjutnya.